Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan. Dan semoga kita selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 8 subtema 2 pembelajarannya ke-1, yaitu kelas 4. Dengan tujuan pembelajarannya itu nanti kalian bisa mengidentifikasi dan menuliskan tokoh-tokoh yang ada di cerita fiksi. Oke. Selanjutnya, apakah kalian tahu cerita fiksi itu apa? Fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau di dalamnya berisi tentang angan-angan atau fantasi dan bukan merupakan kejadian nyata. Cerita ini dibuat berdasarkan imajinasi si pengarangnya. Di dalam sebuah cerita fiksi terdapat tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam sebuah cerita sebagai unsur intrinsik. Kalian sebelumnya ada yang tahu nggak tokoh itu apa? Ya, benar sekali. Tokoh adalah perilaku fiktif yang dihadirkan oleh si pengarang dalam cerita fiksi yang ditulisnya. Dan tokoh itu ada 3 berdasarkan wataknya. Ada yang tahu nggak 3 tokoh berdasarkan wataknya? Iya, kalau nggak ada yang tahu Ibu nanti kasih tahu ya. Ada 3. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, ada yang tahu nggak tokoh protagonis itu apa? Ya, benar sekali. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sikap atau karakter baik dan biasanya dijadikan sebuah tokoh utama dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis. Ada yang tahu nggak tokoh antagonis itu apa? Lawan dari tokoh protagonis. Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Tokoh antagonis adalah si tokoh yang memiliki sikap atau karakter jahat, dan tokoh protagonis juga sering dijadikan tokoh utama, lawan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh baik. Dan yang ketiga ada tokoh apa lagi? Ayo, yang ketiga ada tokoh apa lagi? Ya, benar sekali. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini memiliki sikap atau karakter sebagai penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Nah, itulah cerita fiksi dan tokoh-tokohnya. Sekarang kita akan belajar mengenai cerita fiksi dan tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran, yaitu mengenai dongeng fabel. Nanti kalian lihat dan dengarkan dongengnya. Dongeng ini berjudul Buaya yang Serakah. Selamat menyaksikan. Cerita ini berjudul Buaya yang Serakah. Pada suatu hari terlihat di pinggiran sungai ada seekor buaya yang terlihat sedang kelaparan karena sudah 3 hari buaya tersebut belum makan. Karena sudah lama sekali tidak makan, suatu ketika perut terasa sangat lapar sehingga mau tidak mau hari ini ia harus mencari mangsa agar tidak mati kelaparan. Selanjutnya buaya pun langsung masuk ke dalam sungai dan mencoba menyusuri sungai secara perlahan untuk mencari mangsa. Tak selang lama, buaya pun melihat seekor bebek yang sedang berenang di sungai dengan tenangnya. Bebek tersebut pun tahu bahwa saat itu ia sedang
diawasi oleh buaya. Sehingga ia pun pelan-pelan menepi ke pinggiran sungai agar tidak menjadi mangsa buaya. Tak tinggal diam melihat mangsa incarannya akan kabur, buaya pun tinggal diam, ia pun segera mengejar bebek dan akhirnya bebek itu tertangkap. Saat tertangkap, bebek pun berbicara kepada buaya. Ampun buaya, tolong jangan jadikan aku santapanmu hari ini. Dagingku sedikit, kenapa kamu tidak mencoba untuk memangsa kambing yang ada di dalam hutan? Serasa menangis ketakutan. Baik, aku tidak akan mangsa asalkan kau antar aku ke tempat di mana kambing-kambing itu bersembunyi. Jawab buaya dengan menunjukkan taringnya yang tajam. Akhirnya, bebek mengantarkan ke tempat di mana banyak jumpa hewan kambing yang sedang mencari makanan. Dan akhirnya bebek pun mengantarkan ke tempat di mana banyak dijumpai hewan kambing yang sedang mencari makanan. Dan benar saja, di tempat yang tidak jauh dari sungai terdapat lapangan hijau yang terlihat banyak kambing yang sedang lahap makan. Setelah itu si buaya pun mengusir bebek yang menyuruhnya agar tidak mengganggunya memangsa kambing. Pergi sana. Aku ingin memangsa kambing-kambing itu. Bebek pun merasa senang dan langsung berlari dengan secepatnya. Setelah melakukan pengintaian cukup lama, akhirnya buaya berhasil menangkap seekor kambing yang siap untuk mengatasi kelaparannya. Tolong jangan mangsa aku, dagingku hanya sedikit dan aku pun masih kecil. Kenapa kamu tidak memangsa gajah yang dagingnya banyak, ucap kambing itu. Buaya pun terpengaruh dan menyuruh kambing untuk mengantarkan di mana tempat yang banyak dijumpai gajah. Akhirnya sampai di tempat tujuan, buaya langsung mengincar seekor gajah yang menggigit kakinya. Meskipun besar, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya hingga membuatnya tidak bernafas. Buaya pun tidak bisa melawan karena ukurannya yang jauh lebih kecil dari ibu gajah. Lantas buaya pun kehabisan tenaga dan mati. Nah, kan kalian tadi sudah melihat dan mendengarkan dongeng fabel yang berjudul Buaya yang Serakah. Sekarang ibu mau nanya, di dalam cerita tersebut siapa saja tokoh-tokoh yang berada dalam cerita fiksi tersebut? Ayo siapa? Ya benar sekali. Dalam cerita tadi ada tokoh buaya, bebek, kambing, dan gajah. Nah, ibu mau nanya lagi nih. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, benar sekali. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah buaya. Nah, buaya itu memiliki watak atau karakter. Nah, karakter apa yang dimiliki oleh buaya dalam cerita tersebut? Ya, benar sekali. Buaya itu memiliki karakter yang serakah, yang pengennya banyak maunya tuh. Ya, sekarang apa pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut? Cerita moral dalam sebuah cerita dongeng tadi yang berjudul Buaya yang Serakah itu, yaitu pesan moralnya adalah saat kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, meskipun kecil atau sedikit, kita harus tetap berterima kasih dan juga bersyukur dengan apa yang kita dapatkan tersebut. Terima kasih pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.